Lancar depan, gerak. Silakan masuk satu-satu. Mulai dari ketua. Tentang kelasnya silakan siapkan ya. Seluruhnya duduk siap, gerak. Kepada Bu Guru, bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kali ini Bu yang tunjuk ya, yang pimpin doa. Oke, silakan. Siapa tadi? Bu. Hai. Hai teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Mari kita membaca surah pendek dari Al-Ikhlas, kemudian Anas, kemudian Al-Fatihah. Oke, A, Ba, Ta. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Malikan nas, ilahin nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Sebelum kita masuk pembelajaran, kita mulai menyanyi dulu ya. Semua hafal dari Sabang sampai Merauke? Hafal. Oke. Dari Sabang sampai Merauke, berdaya Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji pada airku Indonesia. Oke, Ibu absen ya. Silakan dengar namanya baik-baik. Zuljalalil Akram hadir. Adila Syaura Hadir pulang. Aditya. Berarti semua hadir ya. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih. Tentang apa? Al-Quran Rasmani sebagai teman hidup. Masih ingat apa itu Al-Quran? Saya. Apa? Al-Quran merupakan kitab suci utama di dalam agama Islam. Oke, kitab suci ada lagi? Kita Apa? sebagai obat. Oke, apa lagi? Teman hidup. Oke, apa lagi? Al-Quran sebagai petunjuk. Oke, tahu. Kemudian Masih. oke. Kemudian ada hadis yang mengatakan dari riwayat Utsman bin Affan yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
sebaik-baik manusia, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Oke, paham? Paham. Oke. Kemudian hari ini Ibu bertanya, apakah kalian pernah mendengar kalimat hadis? Pernah. Apa? Hadis itu apa? Saya. Apa? Hadis dari perbuatan. Oke, perbuatan apa lagi? Hadis perkataan. Perkataan. Takrir. Apa lagi? Tabiat. Tabiat yang bersumber dari Nabi Muhammad. Oke, berarti semua pernah mendengar ya? Oke, apakah kita penting mempelajari hadis? Penting. Oke, karena kenapa? Saya. Nah, Karena hadis merupakan hukum kedua dalam agama Islam setelah Al-Quran. oke, tepuk tangan. Baik, hari ini kita belajar tentang apa? Kedudukan hadis pada Al-Quran. Oke, kedudukan hadis pada Al-Quran. Tujuan pertama yang kita bahas yaitu dengan menciptakan produk serta pembelajaran tutur sebaya, peserta didik dapat memahami definisi Hadis dan posisinya terhadap Al-Quran serta memahami bentuk hadis. Oke, ada yang tahu ini gambar apa? Gambar hadis. Buku tentang Hadis. Oke, anak-anak silakan perhatikan video yang di atas ya. Silakan dengar baik-baik. Persetujuan terhadap perbuatan dari sahabat. Ini sesuatu ya baru. Oke. Menurut para ahli hadis bahwa hadis merupakan segala sesuatu yang berupa perkataan, sabda, perbuatan, atau iman, kejadian, peristiwa, masalah, dan ketentuan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita belajar mengenai dua hal tadi yang dijelaskan, kemudian Ibu bagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, kelompok satu mengenai kata yang sama dengan hadis tadi ya. Silahkan baca, kemudian silahkan ajari temannya yang belum paham. Kemudian kelompok dua membahas mengenai bentuk-bentuk hadis. Silahkan ajari temannya yang belum paham. Sudah baca semua? Sudah paham? Oke, Ibu kasih tugas kelompok ya. Yaitu mengenai silakan masing-masing kelompok membuat peta konsep. Sudah tahu membuat peta konsep? Oke. Kelompok satu membahas tentang pengertian hadis dan tentang apa? Tadi persamaan hadis. Oke, silakan buat peta konsep, berkolaborasi dengan temannya, kerjasama yang baik, dan kelompok dua silakan kerjasama yang baik ya. Oke. Sudah siap? Oke, Ibu persilakan kelompok satu, silakan presentasikan hasil dari kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil dari kelompok saya. Kata yang hampir sama dengan hadis ada 4, yaitu sunnah, perkataan, perbuatan, dan takrir yang bersumber dari Nabi Muhammad.
Paham. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan. Selanjutnya kelompok 2, silakan presentasikan hasil kelompoknya. Hadis ini adalah hadis yang berisi tentang segala perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kelompok 2 lagi daftaran yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atau ada yang bertanya? Oke, silakan. Apa yang dimaksud hadis ini? Hadis pilih. Silakan, siapa yang mau jawab? Oke. Hadis ini adalah hadis yang berisi tentang segala perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat itu menjadi panutan para sahabat dan menjadi keharusan bagi semua umat Islam untuk mengikutinya. Oke, paham? Paham. Oke, silakan dulu. Sebelum memulai LKPD selanjutnya, sumatif, kita melakukan breaking dulu ya. Oke, bersama-sama. 1, 2, 3. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih, subhanallah. Ucapkan tahmid, ucapkan tahmid, alhamdulillah. Ucapkan takbir, ucapkan takbir, Allahu Akbar. Ucapkan tahlil, ucapkan tahlil, la ilaha illallah. Oke, Ibu sudah kirim link, dan yang tidak bawa HP, Ibu kasih kertas ya. Silakan kerjain kertas. Semuanya sudah selesai? Berapa orang yang dapat 100? Saya. Oke, berarti cuma 1 orang yang dapat 9? Oke, seperti yang di atas, kita lihat jawaban kalian cuma 1 orang yang dapat 90, selebihnya 100. Tepuk tangan untuk kalian semua. Perhatikan semua, Ibu akan mengadakan game per kelompok atau per orang. Ibu sudah akan menilai nantinya siapa yang cepat dapat, siapa yang aktif. Oke? Di sini kartu ini ada soalnya, ada jawabannya. Setiap orang lihat nanti kalau dapat soalnya berarti cari dengan pasangan jawaban. Nanti kalian kartu pasangan berarti harus cari pasangan yang sesuai soal dan jawaban. Paham? Paham. Oke. Semua silakan ambil. Apa pengertian hadis? Hadis yang berisi tentang segala perkataan dari Nabi Muhammad SAW. Jawaban siapa yang salah dan jawaban siapa yang benar. Di sini, apa itu kabar? Sesuatu yang berasal dari Nabi
berupa berita atau wacana yang disampaikan kepada seseorang. Benarkah atau salah? Benar. Oke. Bahas kembali materi tadi, yaitu apa yang masuk dengan hadis. Perkataan, perbuatan, sumber-sumber setelah Al-Quran. Oke, kemudian bentuk-bentuk hadis apa? Yang pertama Hadis qauli, hadis takriri. Oke, sudah paham pelajaran hari ini? Sudah. Silakan untuk mengulang-ulangi pelajaran di rumah ya. Apakah anak-anakku hari ini senang belajar agama Islam? Senang. Happy? Oke, tetap belajar ya. Sebelum kita pulang, kita berdoa ya. Silakan berdoa dalam hati. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Seluruhnya duduk siap, gerak. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mau menjelaskan sedikit. Misalnya kita hidup apabila tidak ada tujuan atau arah, maka kita akan tersesat. Maka apa yang harus dipedomani? Petunjuk Al-Quran dan hadis. Maka umat Islam memiliki pedoman hidup Al-Quran dan hadis. Kemudian ada hadis yang mengatakan dari riwayat Abu Umamah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang sering membaca Al-Quran maka akan menjadi syafaat di hari akhir. Maka bacaan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Berarti silakan sering-sering baca Al-Quran ya. Setiap hari baca Al-Quran supaya lancar. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih. Tentang apa? Hadis. Apa itu hadis? Percaya. Sebab apa? Perkataan dan perbuatan serta hukum kedua setelah Al-Quran di dalam Islam. Oke, ada yang lain? Hadis itu apa? Takrir. Apa lagi? Yang bersumber dari Muhammad SAW. Masih ingat ragam kata dari hadis? Masih. Saya sunnah, kabar, hadis. Oke. Pernah dengar fungsi hadis itu apa? Pernah. Apa? Penjelas Dan penguat ayat Quran. Oke. Supaya dapat memahami kualitas hadis dan fungsinya. silakan perhatikan video yang di atas ya. Silakan dengarkan baik-baik ya. Hadis kelas 7. Hari ini kita akan belajar tentang pembahasan kehidupan dan fungsi Al-Quran serta hadis dalam Islam. Pertama hadis Sahih. hadis Hasan. sahih, hasan dan dohir. Hadis sahih hampir sama dengan hadis hasan. Yang membedakan yaitu perawinya di sahih hafalannya lebih kuat dan jelas. Kemudian kelompok 1 sebelah sini membahas tentang yaitu kualitas hadis, sedangkan kelompok 2 membahas tentang fungsi hadis. Oke, yang sudah paham silakan ajari temannya yang belum paham. Oke, nanti kita adakan game ya di akhir pertemuan. Siapa kelompok yang benar, yang cepat, yang cantik, dapat reward.
Baik, itu akan membagikan tugas kelompok. Silakan bekerja sama-sama, kolaborasi sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil dari diskusi kelompok saya, yaitu dari kelompok 1. Yaitu adalah kualitas hadis. Yang pertama adalah hadis sahih. Hadis artinya hadis sahih, hadis yang sehat, yang selamat, yang benar. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelompok 2 silakan presentasikan hasil dari kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang fungsi hadis. Fungsi hadis dibedakan menjadi 4, yaitu bayan takwir, bayan tabdil, bayan tasri, dan bayan tafsir. Dan bayan tabdil adalah hadis yang membatalkan, hadis yang berfungsi membatalkan ketentuan lama diganti dengan ketentuan baru. Saya kelompok 2 lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat dan kalian bisa tahu tentang fungsi hadis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari peta konsep kalian, produknya sudah bagus, peta konsepnya sudah bagus. Kekurangannya yaitu kurang berurutan, harusnya berurutan saja ya. Oke, paham? Paham. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita lakukan ice breaking dulu ya. Silakan ambil posisi. Oke, silakan. Berpancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Link di grup, silahkan kerja. Linknya seperti di atas tampilannya. Silahkan kerja, kemudian cari namanya masing-masing. Kalau yang tidak bawa HP, ibu kasih soal ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Silahkan mulai dari sekarang. Semua sudah selesai? Dapat berapa? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kita lakukan game make match, yaitu kartu pasangan. Silakan satu orang ambil satu. Hadis sahih, hadis yang sehat, yang selamat, yang benar, yang sah dan yang sempurna. Oke, yang lain.
berarti ini benar. Kualitas hadis ada berapa? 3. Apa? Sahih Dan Hasan. Hasan. Oke, benar. Fungsi hadis ada berapa? 4. Apa saja? Takdir. Oke, berarti semua Benar. berarti kita switch ketua kelompok dan ketua kelompok kami seri. Switchnya 3 kali. Silakan maju kelompok 1, kelompok 2. Nah, gunting. Meja. Yang menang siapa? Ibu akan memberikan reward seperti yang ibu janjikan. Yang menang kelompok berapa? 2. Silakan maju kelompok 2. Semua aktif dalam mata pelajarannya ibu. Ibu kasih semua reward ya. Silakan naik ke sini. Ada yang sulit dipahami? Tidak ada. Mengerti semua? Mengerti. Apakah kalian senang mengikuti pelajaran hari ini? Oke. Untuk hari ini cukup sekian materi kita pelajaran hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Silakan kita berdoa ya. Doa dimulai. Doa selesai. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.